dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam firman Tuhan ini, berkah dalam. Hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, kita datang sebagai satu keluarga besar. Kita mengingat dan mendoakan saudari kita, Ibu Kang Yohan, yang dipanggil Tuhan 90 hari yang lalu. Kita semua meyakini bahwa perjuangan setiap umat manusia di dunia ini adalah untuk mencapai kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita semua mati, kita semua berharap supaya masuk surga. Dan kita semua tahu surga itu oleh Tuhan Yesus dia bilang apa? Pintu surga itu sempit, maka orang berlomba-lomba masuk melalui pintu yang sempit itu. Oleh karena itu, yang badannya gendut-gendut itu pasti tidak bisa masuk surga. Tapi gendut di sini bukan fisiknya, tapi dia gendut karena dosanya terlalu banyak, maka tidak bisa masuk dalam pintu yang sempit itu. Oleh karena itu dia dikirim dulu ke penyucian, dia dikirim dulu ke neraka dulu supaya lemak dosa-dosa itu dibakar, baru dia bisa masuk lewat pintu yang sempit itu. Cara untuk sampai ke sana adalah berdoa. Kita mendoakan mereka yang telah meninggal dunia supaya dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya dikurangi sehingga jalan tol masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah alasan kenapa kita harus berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita berdoa untuk Ibu Kang Yohan. Karena kita mengingat dia, mendoakan dia supaya dosanya diampuni dan mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Para saudara yang terkasih, kita mempersiapkan perayaan suci ini dengan tunduk di hadapan Tuhan sejenak, memohon ampun atas setiap kelemahan dan keterbatasan kita, supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang meredam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengasihani Kang Yohan, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa Kang Yohan, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah Hakim yang adil, yang akan mengadili manusia pada akhir zaman. Engkaulah yang menentukan seseorang untuk mendapat hidup yang kekal, atau mengalami kengerian dan kehinaan yang kekal. Kami berdoa pada kesempatan ini memohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau sudi menghantar saudari kami, Kang Yohan, untuk mengalami kehidupan yang kekal. Biarlah saudari kami bercahaya seperti cahaya cakrawala. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah. Dari siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampak, dan pula mereka dianggap malapetaka.
gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi saya cek mic ini beda dengan mic yang ada di paroki kami di Kepanjen di Malang sana. Mic-nya jelek, jadi saya harus suaranya buanter. Ini kita suaranya pelan, sudah jadi buanter. Hari ini kita berdoa secara khusus untuk Ibu terkasih Kang Johan. Nah, bacanya gitu. Ya, tadi kita diskusi di belakang, mereka ini belajar bahasa Mandarin, saya belajar bahasa Korea, jadi kita beda bahasa soalnya. Dulu tadi saya kira mereka berdua ini orang Surabaya, jadi dengan penuh percaya diri saya menjelaskan Surabaya panjang lebar. Terakhir saya tanya, kamu mau sekolah di mana? Tuh, ternyata mereka itu dari Semarang. Jadi kita beda aliran, beda bahasa, beda negara kita. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering orang bertanya begini, kenapa itu orang harus berdoa mohon keselamatan kepada orang yang telah meninggal dunia? Kenapa kita harus berdoa? Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1 tahun, dan seterusnya. Berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Kenapa kita hari ini berdoa di tempat ini memohonkan keselamatan jiwa untuk umat kita? Ada yang tahu alasan kenapa kita harus berdoa? Ya, kita berdoa tujuannya adalah meminta keselamatan dia tertemukan. Tidak mungkin dia datang lalu bilang maaf, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita yang masih hidup yang punya kewajiban untuk mendoakan dia supaya dosa-dosa yang diampuni, supaya diringankan akan kelemahan dan keterbatasannya. Maka tadi kita mendengar dalam bacaan pertama dikatakan apa? Ada dapur api yang ada di sana. Itulah neraka yang harus kita masuk ke sana terlebih dahulu. Yang punya dosa terlalu banyak dibakar di sana terlebih dahulu. Nah, supaya orang itu jangan berlama-lama di neraka, maka kita yang ada di dunia ini kita berdoa supaya api neraka itu semakin kecil, supaya dosanya semakin berkurang, supaya dia pindah ke api kebencian menuju ke surga. Jadi kita semua yang ada di sini ingat baik-baik, ibu, bapak, saudara, suami, istri, dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, itu mereka mengharapkan doa-doa kita supaya diampuni segala dosa. Jangan-jangan mereka masih ada di neraka, jangan-jangan mereka masih ada di api penyucian. Oleh karena itu harus didoakan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa umat Kristiani berdoa memohonkan keselamatan jiwa untuk mereka yang telah meninggal dunia, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mengharapkan doa-doa dari kita. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya membaca sebuah artikel yang sedikit lucu. Dia menggambarkan surga dan neraka itu. Di situ ada beberapa catatan bagus yang disampaikan di sana. Ada seorang ibu ini, dia menasihatkan anaknya
Karena mereka adalah keluarga yang kaya, jadi setiap hari ibu ini dia balap-balapan dengan mobil Alphardnya, sehingga dia dinasihati oleh orang tuanya. Setiap hari ibu ini dia posting rumahnya yang mewah itu, supaya teman-temannya mereka lihat, wah si ibu ini dia punya rumah mewah. Dia posting mobil-mobil yang mewah, dia posting semua yang mewah, semua yang dia pakai dia posting supaya kelihatan. Biasa ibu gitu loh, supaya dilihat oleh teman-teman, wah sebelah sana keren. Orang tuanya dia bilang begini, hei, kau jangan sombong dengan mobil Alphardmu itu. Kau jangan sombong posting-posting mobil Alphardmu itu. Karena apa? Mobil terakhirmu bukan Alphard. Karena mobil terakhirmu adalah mobil ambulans. Terus dia bingung. Dia bingung, orang tuanya masih bilang, masih bagus kalau waktu kamu meninggal diantar oleh mobil ambulans. Jangan-jangan kamu cuma di gerobak itu menuju ke makam. Maka jangan sombong dengan mobil Alphardmu itu. Terus dia bilang lagi, kau jangan sombong dengan jabatan kedudukan, karena itu dia sombong. Dia sekolahnya sudah kemana-mana, dia tulis profesor, doktor dan lain-lain, MPH, MPD dan lain-lain sebagainya. Dia bilang begini, hei kau jangan sombong dengan itu pakar-pakarmu yang terlalu banyak itu. Jangan sombong dengan statusmu yang banyak itu. Karena status terakhirmu bukan profesor, doktor dan seterusnya. Status terakhirmu apa? Almarhum. Jadi di itu status terakhirmu bukan dokter tapi almarhum. Kau jangan sombong dengan rumahmu yang mewah, rumahmu yang besar, karena pada akhirnya waktu kamu mati, kau cuma dapat 1,5 meter. Kalau kamu panjang seperti saya ya 1,5 meter. Kalau badan seperti saya ya lebarnya 1 meter gitu. Tapi kalau kecil ya sudah kau cuma dapat tanah sekecil ini. Jadi kau jangan sombong dengan semuanya itu. Mulai dari situ ibu dia menyadari, ya jangan terlalu sombong juga, karena ternyata kalau kita mati tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang bisa kita andalkan, karena status kita bukan profesor tapi status kita adalah almarhum. Mobil terakhir kita adalah ambulans. Mulai dari situ dia bertobat. Lalu kemudian dia berikan nasihat lagi dengan sebuah kisah, supaya masuk surga itu Anda harus berbuat baik. Lalu dikisahkan di sana ada 2 orang ibu, Nancy dan Nancy. Terbuka, hanya dia keluar dari mobil lalu ditutup kembali. Sedangkan Nancy yang orang sederhana ini, pintunya selalu terbuka. Lalu kemudian banyak orang selalu datang meminta tolong. Minta tolong ini, ya saya bisa membantu sejauh yang saya bisa. Lalu dia menolong orang-orang yang selalu datang ke situ. Pada suatu ketika mereka dua ini meninggal dunia, lalu mereka berdua naik ke atas sana. Lalu Tuhan Allah ini dia antar Nancy dan Nancy ini. Mereka berdua berjalan diantar oleh Tuhan Allah supaya Tuhan menunjukkan di mana rumah mereka. Lalu pertama mereka ketemu rumah yang keren sekali. Lalu si Nancy ini dia bilang sama Tuhan Allah begini, Tuhan, apakah ini rumah saya? Tuhan bilang, tidak. Kamu dua punya rumah itu masih jauh sekali di sana. Lalu mereka berdua jalan lagi, ketemu rumah yang jauh lebih bagus dari yang pertama. Nancy dia bilang, saya punya rumah di dunia bagus, tidak mungkin saya tinggal di rumah yang jelek. Katakan lagi, Tuhan, ini rumah saya? Tuhan bilang, tidak, masih jauh lagi. Si Nancy, nah yang satunya ini dia tidak berani bertanya karena dia tahu, tidak mungkin saya dapat rumah yang seperti ini. Dapat lagi yang ketiga, rumah yang paling mewah lagi. Nancy dia tanya lagi, Tuhan, ini rumah saya? Tuhan bilang, tidak, masih jauh lagi di sebelah sana. Pada waktu mereka dua sampai di situ, ketemulah 2 rumah yang ada di situ. Ada rumah yang sangat mewah dan yang satunya adalah rumah sangat sederhana. Lalu kemudian Nancy dia bilang begini, Tuhan, itu pasti rumah saya yang mewah itu, dan yang ini pasti rumahnya si Nancy. Tuhan bilang, ya kamu dua tinggalkan saja dan ikuti apa yang menjadi perintah. Dan apa yang terjadi di sana yang menjadi garansi untuk seseorang mengalami keselamatan dalam kerajaan surga. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat kita yang terkasih adalah orang yang baik, yang sudah melakukan kebaikan di dunia
Dan itulah yang menjadi kepastian, itulah yang menjadi garansi baginya untuk mengalami keselamatan. Hari ini kita mendengarkan di mana Tuhan dalam kisah Injil mengungkapkan dengan sangat baik, hanya melalui Yesus orang sampai kepada keselamatan. Aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa untuk sampai kepada Bapa, dia harus melalui Yesus. Nah, inilah pesan penting yang disampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yesus menjadi jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesuslah yang menjadi garansi utama bagi orang-orang percaya untuk mengalami kerajaan surga. Kenapa Yesus dia berani katakan, aku ini jalan? Kenapa Yesus berani katakan, aku ini kebenaran? Kenapa Yesus berani mengatakan kehidupan yang kekal? Yesus berani mengatakan, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena Yesus dia datang dari surga, maka dia tahu jalan menuju ke surga. Saya tahu jalan menuju ke sini karena saya pernah datang ke tempat ini, sering datang ke tempat ini, maka saya tidak perlu pakai Google Map. Saya hanya bisa berbicara tentang tempat ini kalau saya pernah datang ke tempat ini. Demikian juga Yesus. Yesus hanya bisa berbicara tentang surga karena memang dia tahu surga ada di mana, karena dia datang dari surga. Maka dia berani bilang, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena dia datang dari surga, dia tahu jalan menuju ke surga seperti apa. Maka dia katakan, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jalan yang benar. Dan kebenaran itulah yang menghantarkan manusia kepada keselamatan. Inilah jaminan. Saudari kita, oma kita terkasih adalah orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, dan Yesus akan menjadi penunjuk jalan bagi dia. Ini yang harus kita pegang teguh. Inilah iman kita yang harus kita yakini bahwa dia akan mengalami kerajaan surga karena dia mengimani Yesus. Kita semua tidak pernah tahu jalan menuju ke surga seperti Thomas pada hari ini. Bagaimana mungkin kami tahu jalan menuju ke surga? Kita tidak tahu Yesus pergi ke sana. Kita semua pasti akan bertanya, jalan menuju ke surga itu seperti apa? Sedangkan di dunia saja banyak jalan, banyak lorong, lalu ada penunjuk-penunjuk jalan di perjalanan kita. Jalan ini menuju ke sana, arah-arah ini menuju ke Wonokromo dan lain-lain. Itu saja yang nyata-nyata kita lihat, ternyata kita mengalami kesesatan. Apalagi jalan menuju ke surga. Pasti kita semua akan sesat karena kita tidak tahu jalan menuju ke surga. Coba ketik saja surga itu ada di Google Map atau tidak, pasti akan antar kita tidak karuan di sana. Nah, maka kita butuh seorang penunjuk jalan. Kita butuh seorang yang menjadi penunjuk jalan bagi kita supaya tiba di tempat tujuan. Yesus adalah Google Map sejati itu. Dia akan menjadi penunjuk jalan bagi saudari kita, oma kita terkasih yang 90 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan yang menjadi penunjuk jalan yang diperdengarkan dalam Injil hari ini menjadi penunjuk jalan bagi umat terkasih supaya mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Dengan demikian Injil hari ini mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa di surga. Aku pergi menyediakan tempat bagi Anda. Dan ketika semua sudah tersedia, aku akan datang dan memanggil kamu tinggal bersama dengan aku. Tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, inilah jaminan keselamatan dari Yesus. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka orang harus percaya. Orang tidak lagi gelisah. Orang lagi tidak lagi mengalami kecemasan karena kita punya Yesus. Dia yang kemudian mengantarkan manusia kepada keselamatan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kematian selalu menghadirkan kegelisahan. Kematian selalu menghadirkan kesedihan yang mendalam. Hari ini Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa kita gelisah ketika peristiwa kematian itu tiba? Kenapa kita sedih karena kematian itu tiba? Ibu orang terkasih, Allah Bapa sumber kehidupan yang telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia.
Engkau memberikan kami hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Kami berdoa untuk Amang Kanyuman yang sudah kau panggil 90 hari yang lalu. Bapa yang Maha Kuasa, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas. Bersama seluruh keluarga yang hadir malam ini, kami mohon dengan sangat, bersihkan Ama dari segala dosanya, dan berilah Ama anugerah istirahat kekal, dan sinarilah Ama dengan cahaya-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan penziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kasih yang tak ternilai, tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa dapat terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah lagu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah lagu, terimalah Bapa persembahan hati. Eucharistia kita persembahkan secara khusus memohonkan keselamatan jiwa untukan Quran dan juga anak sini. Dan akan kembali menjadi debu. Namun jiwa kami yang berasal dari hembusan nafas-Mu akan kembali kepadamu pula. Kini pandanglah kami yang berkumpul di sini, insan-insan yang lemah, mudah jatuh ke dalam godaan dan dosa. Tetapi kami menjadi kuat karena Kristus telah bangkit dan karena Roh Kudus yang Engkau utus dengan setia mendampingi kami. Secara khusus kami memohon kepadamu, memohonkan pengampunan dosa tadi untuk Ibu Oma kami terkasih, Kanyu An, agar layak dan pantas Engkau panggil
masuk ke dalam hidup abadi bersama para kudus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita menutup perayaan ini dengan berkat, silakan duduk. Kita berdoa doa rosario untuk arwah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,